Materi yang akan kita bahas pada video kali ini adalah peran merugikan virus pada tumbuhan. Terdapat beberapa virus yang menyerang tumbuhan yang akan kita bahas pada video kali ini. Virus yang menyerang tumbuhan yang akan kita bahas yang pertama adalah tobacco mosaic virus. Ciri-ciri dari tobacco mosaic virus adalah termasuk dalam kelompok virus yang mengandung RNA, termasuk dalam famili Virgaviridae dan genus Tobamovirus, dan virus ini berbentuk batang dengan panjang sekitar 300 mikrometer dengan diameter 15 mikrometer. Virus ini mempunyai beberapa strain. Gejala penyakit pada tumbuhan yang terkena tobacco mosaic virus yaitu terdapat warna belang kuning hijau pada daun tembakau, terdapat bercak kuning pada daun atau buahnya, lalu dapat menyebabkan ukuran tanaman tembakau menjadi lebih kecil dan kerdil. Cara penularan tobacco mosaic virus yaitu dapat menular melalui benih yang terinfeksi, bibit, gulma, dan bagian tanaman yang terkontaminasi. Dan cara penularan lainnya yaitu dapat menular secara mekanis melalui vektor serangga, penular angin, dan juga hujan. Lalu, untuk mencegah virus ini menyerang tumbuhan tembakau yaitu dapat menggunakan bibit tanaman yang sehat dan tahan virus, dapat memangkas tanaman yang telah terinfeksi, menjaga agar bibit tidak bersentuhan satu sama lain, menjauhi hama, dan juga dapat menjaga agar gulma yang tumbuh di sekitar tanaman tetap terkendali. Selanjutnya, virus yang menyerang tumbuhan adalah cucumber mosaic virus. Virus ini memiliki ciri-ciri yaitu berbentuk bulat dengan diameter 29 nanometer, tidak mempunyai selubung, memiliki genom yang terdiri dari RNA yang beruntai tunggal, dan juga termasuk dalam famili Bromoviridae dan genus Cucumovirus. Kemudian, suatu tanaman yang terkena virus ini memiliki beberapa gejala, yaitu daun tanaman timun mengkerut, permukaan daunnya kasar, terjadi klorosis, sehingga terlihat pada gambar bahwa daun timun terdapat bercak-bercak berwarna kuning. Kemudian daunnya menyempit. Lalu gejala pada tanaman ini juga menyerang buah, yaitu buahnya terlihat terdapat bercak-bercak atau bintik-bintik, lalu mengakibatkan kekerdilan pada tanaman. Cara penularan virus ini yaitu dapat ditularkan secara mekanis oleh kutu daun melalui mulut Apis gragifora dan Mius persicae. Kutu daun dapat menularkan virus ke tanaman yang rentan hingga 2 jam setelah tertular dari tanaman yang terinfeksi. Selain itu, juga dapat ditularkan dalam biji dan gulma parasit, misalnya tali putri. Cara pencegahan agar tanaman kita tidak terkena virus ini yaitu kita dapat memangkas tanaman yang terinfeksi, mengendalikan hama atau kutu di sekitar tanaman untuk membatasi potensi serangga vektor, dan kita juga dapat menjaga agar gulma yang tumbuh di sekitar tanaman tetap terkendali. Virus yang menyerang tumbuhan yang ketiga adalah tomato yellow leaf curl virus. Virus ini memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu termasuk dalam kelompok yang mengandung DNA, termasuk dalam famili Geminiviridae dan genus Bigomovirus, memiliki ukuran sekitar 20 x 30 nanometer. Suatu tanaman yang terkena virus ini memiliki beberapa gejala, seperti tanaman tomat akan mengalami kekerdilan, menyusutnya ukuran daun, kemudian terlihat pada gambar bahwa daun tomat melengkung atau menggulung ke atas. Tanaman akan terjadi klorosis pada daun dan bunganya, sehingga warna daun akan menjadi kekuningan.
Selain itu, tanaman akan mengalami gugurnya bunga sehingga akan sangat mengurangi produksi buah. Cara penularan virus ini yaitu melalui kutu putih atau Bemisia tabaci. Virus dapat masuk ke kutu putih ketika kutu putih ini mencari makan pada tanaman tomat. Mulut kutu putih mencapai phloem daun tomat yang terinfeksi dan banyak terdapat virus. Kemudian, ketika kutu putih ini memakan daun tomat yang masih sehat, maka akan menularkan virus. Daun muda dan pucuk daun merupakan target terbaik dari kutu putih ini. Lalu, cara mencegah agar tanaman tomat tidak terkena virus ini dapat dilakukan beberapa cara, yaitu dengan selalu membersihkan sisa tanaman dan gulma yang terinfeksi pada lahan tanam. Kemudian, dapat melakukan penyemprotan insektisida dan menjaga bibit tomat agar tidak terinfeksi secara dini. Virus yang menyerang tanaman yang keempat adalah turnip yellow mosaic virus. Virus ini memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu termasuk dalam famili Thymophilidae, memiliki diameter dengan rata-rata 28 nanometer. Lalu virus ini mengandung RNA untai tunggal. Suatu tanaman yang terkena virus ini mengakibatkan beberapa gejala seperti terdapat warna kuning pada daun lobak atau sawi putih yang disertai dengan adanya gulungan pada sisi tertentu. Terlihat pada gambar yang telah disajikan bahwa daun lobak atau sawi putih menggulung ke dalam dan terdapat bercak-bercak berwarna coklat. Cara penularan virus ini yaitu melalui serangga vektor seperti kutu daun yang menghisap getah tanaman yang terinfeksi, melalui tanaman inang yang terinfeksi, melalui benih yang terinfeksi, dan juga dapat melalui transmisi mekanis seperti ketika tanaman terluka oleh alat pertanian yang terkontaminasi virus, atau dapat juga melalui tangan yang terkontaminasi virus yang kemudian menyentuh tanaman. Lalu, cara mencegah agar tanaman kita tidak terkena turnip yellow mosaic virus, yaitu kita dapat mengadopsi praktik-praktik budidaya tanaman yang baik, seperti pengendalian serangga vektor, pencegahan kontaminasi benih, dan selalu menjaga agar alat kebersihan pada pertanian selalu bersih. Selanjutnya, virus yang menyerang tanaman adalah tomato spotted wilt virus. Ciri-ciri virus ini yaitu termasuk ke dalam kelompok virus yang mengandung RNA, memiliki diameter 80 sampai 120 nanometer. Virus ini berbentuk bulat, berselubung, dan permukaannya tersusun dari 2 glikoprotein, yaitu G1 dan G2. Virus ini termasuk dalam famili Bunyaviridae dan genus Thospovirus. Gejala penyakit pada tanaman yang terserang virus ini adalah daun mudanya banyak timbul bercak melingkar berwarna kuning hingga coklat di sisi atas. Terlihat pada gambar bahwa daun tomat terdapat bercak-bercak coklat. Kemudian, bintik-bintik ini sangat banyak sehingga daunnya itu akan tampak berwarna perunggu. Jaringan yang terserang kemudian akan mati sehingga membuat bercak pada daun itu tampak cekung. Daun terkulai sehingga tanaman terlihat layu. Mengalami kematian pada ujung daun, pertumbuhannya terhambat dan daunnya sedikit menggulung ke atas atau ke bawah. Selain itu, virus ini juga menyerang buah tomat. Terlihat pada gambar bahwa buah tomat terdapat bercak-bercak berwarna kecoklatan.
Cara penularan virus ini yaitu melalui trips yang dapat menularkan lebih dari 13 jenis virus. Setidaknya 10 spesies trips yang berbeda menyebarkan virus dari satu tanaman ke tanaman lainnya. Trips ini tertular virus saat memakan tanaman yang terinfeksi melalui mulutnya. Virus kemudian akan bereplikasi di dalam tubuh serangga dan tetap berada di sana selama sisa hidup serangga. Virus terakhir yang akan kita bahas adalah Rhizostungro basiliform virus. Virus ini termasuk pararetrovirus dengan partikel berbentuk basil. Virus ini mengandung DNA untai ganda. Suatu tanaman yang terkena virus ini akan mengalami penurunan kecepatan pertumbuhan, sehingga tanaman menjadi kerdil dan terbatasnya jumlah anakan padi. Pelepah dan helai daun memendek dan daun padi yang terserang akan berwarna kuning. Daun muda sering berlurik atau strip berwarna hijau pucat sampai putih dengan panjang berbeda sejajar dengan tulang daun. Cara penularan virus ini yaitu ditularkan melalui hospes, yaitu warung coklat dan warung hijau yang berpindah dari tanaman satu ke tanaman yang lain. Terdapat beberapa jenis gulma sebagai inang alternatif dari virus tungro ini, seperti berbagai jenis rumput yang berdaun lebar dan juga kacang-kacangan. Kemudian, cara mencegah agar tanaman-tanaman kita tidak terkena Rhizostungro basiliform virus yaitu dengan menggalakkan penanaman padi varietas unggul tahan wereng. Selalu membersihkan gulma yang tumbuh di sekitar lahan tanam dan juga menghilangkan tempat-tempat bertahan hidup vektor sebelum penanaman. Sekian penyampaian materi pada hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.